Hati-hati saat kamu berkenalan dengan orang-orang baru di media sosial, Facebook, Instagram, dan sebagainya, ataupun di dating apps juga bahaya ya, karena penipuan modus asmara atau love scam ini sekarang merajalela lagi ya. Ini baru-baru ini juga ada yang ditangkap ya di Batam, ada 88 orang ya sindikat penipuan love scam. Kalau kita ngomongin love scam ini modusnya macam-macam ya, jadi ada yang mengaku dari luar negeri kemudian kenalan sama kamu, kemudian karena dalam waktu dekat tapi langsung jatuh cinta, langsung sayang seperti itu. Kemudian orang yang mengaku dari luar negeri ini akan mengirimimu hadiah gitu loh. Nah ini sebagai bukti sayang, bukti keseriusannya, nih aku mau kirim hadiah nih. Kemudian dibilangin bahwa hadiahnya ini nilainya lumayan besar, misalnya 100 atau 200 juta gitu lah. Kemudian tidak beberapa lama kemudian ada orang gitu yang mengaku dari pihak bea cukai bilang bahwa oh ini karena barangnya harganya mahal maka dikenakan tarif pajak gitu misalnya. Nah kemudian kamu atau korban ini disuruh nih mengirimkan sejumlah uang sebagai biaya pajak tersebut, padahal ini adalah penipuan. Ada juga yang mengaku dari luar negeri kemudian sudah sayang cinta gitu. Kemudian si orang ini ngomong mau ke Indonesia gitu, mau ketemu, mau kopi darat gitu. Nah kemudian beberapa saat kemudian, beberapa lama kemudian nih orang ini menghubungi bahwa waduh ini aku tertahan di imigrasi, saya nggak bisa karena ada surat-surat yang kurang. Nah ini harus ditebus misalnya 5 juta 10 juta lah. Kamu yang panik ya karena kekasihmu, karena pacarmu tertahan di imigrasi akan mengirimkan nih sejumlah uang ke orang yang sebenarnya ini sindikat, sehingga kamu itu tertipu lagi, kamu keluar uang yang banyak seperti itu. Ada lagi yang modusnya investasi, jadi tiba-tiba nih kamu kenalan nih dengan sosok yang ganteng gitu, yang kaya, kemudian wah pokoknya lengkap lah, ganteng, kaya, berpendidikan, pinter, lengkap sekali. Kemudian karena pesonanya yang begitu melekat maka dia akan mengajarkan kamu suatu instrumen investasi yang pasti untung gitu. Kamu yang tertarik karena sudah kadung cinta, kadung seneng dengan pesonanya, padahal itu juga foto abal-abal, video abal-abal juga, kamu akan mengirimkan sejumlah uang untuk melakukan investasi gitu loh. Yang ujung-ujungnya apa? Nanti investasinya oh ini harus nambah lagi, kamu di-rate lagi, kamu dimintain uang lagi, sehingga uangmu akan terus mengalir ke investasi tersebut yang berakhir apa? Pastinya penipuan gitu. Dan yang lebih parah lagi bahkan ada yang modusnya pemerasan. Jadi pemerasan ini kamu kenalan ya sama orang yang ganteng gitu, entah itu mengaku dari luar negeri atau dalam negeri dengan berbagai profesi, misalnya ngaku sebagai pengusaha, ngaku sebagai tentara, ngaku sebagai polisi dan sebagainya. Kemudian kamu kenalan nih lah, saat kenalan disitulah mereka akan merayumu sehingga kamu mengirimkan foto-foto dewasamu, video call dengan vulgar dan sebagainya, dan semuanya itu direkam yang selanjutnya akan menjadi alat bagi sindikat ini untuk memerasmu. Kamu dimintain uang, kalau nggak dikasih ini barang ini ya, foto-foto vulgarmu, video vulgarmu ini akan disebar di internet, disebar ke komunitasmu, disebar ke WhatsApp grup yang ada di tempat kerjamu dan sebagainya, sehingga kamu takut dan kamu akan mengikuti permintaan mereka mentransfer sejumlah uang. Tapi tidak akan berhenti di situ, yang namanya pemerasan, dia akan minta lagi dan kamu akan transfer lagi dan terus seperti itu. Kemudian dia bilang ini yang terakhir, aku minta 2 juta 3 juta, kamu transfer lagi pun akan ada permintaan selanjutnya, nggak akan ada habisnya. Makanya sebelum kalian terjebak dengan penipuan love scam atau penipuan asmara seperti ini, ada baiknya harus waspada dan berhati-hati, karena apa yang kamu lihat di media sosial, apa yang kamu lihat di internet itu belum tentu sama dengan aslinya. Sekarang sudah banyak sekali filter efek yang membuat seorang yang wah gitu menjadi wow kan gitu kan ya, membuat seseorang yang biasa saja menjadi berwajah bule, brewokan, kumisan, ganteng, sempurna dengan berbagai modus gitu kan ya. Jadi sekarang ini sudah zaman AI, zaman efek, zaman filter, sehingga apa yang kamu lihat di internet belum tentu sesuai dengan di dunia nyata. Maka jangan langsung asal percaya. Nah, sehingga uang nanti bisa habis terkuras gitu loh. Nah, ini udah banyak, dan berdasarkan nih ada data, berdasarkan data di PPATK sampai dengan Februari 2023 ini, korban penipuan love scam ini lumayan banyak loh. Ada 60 miliar lebih, 62 miliar ya. Ini berdasarkan data PPATK yang terdeteksi, belum yang tidak terdeteksi, karena banyak orang kan tidak melapor. Karena kalau penipuan love scam ini kan kadang orang tuh malu, minder. Waduh, misalnya ini ada ibu-ibu gitu, umurnya 60 gitu ya,
Kemudian kenalan dengan seorang yang ganteng, yang usianya 30 tahunan gitu. Kemudian si ibu ini ujung-ujungnya terkena modus love scam, misalnya investasi lah, atau pemerasan, atau kemudian modus bea cukai, modus imigrasi sesuai yang saya sebutkan di awal tadi. Maka si ibu ini bisa jadi nggak melapor gitu loh, karena ibu ini kan takut, malu sama anaknya, malu sama tetangganya, malu sama komunitasnya, sehingga kemungkinan besar data yang tercantum di PPATK ini masih jumlahnya jauh lebih besar lagi, karena banyak orang yang tidak melapor. Karena penipuan love scam ini kan sebagai sebagian orang ketika melapor ini akan menjadi suatu aib gitu loh, sehingga banyak orang yang memilih untuk tidak melapor gitu loh, sehingga jumlahnya saya yakin jauh lebih besar dari 62 miliar ini total kerugiannya. Jadi itu ya, waspada dan hati-hati. Sekali lagi, jadi di media sosial ya, Facebook, Instagram, ataupun di dating apps ini banyak sekali yang pakai display picture yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang super, mengaku dirinya pinter, mengaku dirinya dokter, mengaku dirinya TNI, mengaku dirinya polisi, mengaku dirinya guru. Mereka bebas mengaku siapapun di media sosial. Jadi jangan langsung percaya, jangan dikit-dikit wah saya dapat kenalan nih, wah saya dapat kenalan baru ganteng, ya itu jangan mudah percaya. Dan bayangkan aja, dan kita juga harus pakai logika ya teman-teman. Bayangkan ketika kita hanya, mohon maaf ini ya, umur kita parubaya gitu, misalnya ada wanita parubaya gitu umur 50-60 tahun gitu, kemudian kenalan sama cowok yang umur 24 tahun, 25 tahun, terus dalam waktu sehari 2 hari si cowok ini mengungkapkan cinta kepada si cewek ini. Apakah hal itu wajar ya? Kita boleh senang, kita boleh bahagia, tetapi kita juga harus pakai nalar logika kita, gimana hal-hal yang seperti itu harusnya tidak mungkin terjadi gitu loh. Nah, tapi ya itu tadi, penipu ini pinter banget membuat otak manusia, membuat otak korban ini berbunga-bunga, berapi-api, sehingga ya gampang percaya aja. Oke, itu aja, lebih hati-hati dan waspada, karena penipuan sekarang modusnya macem-macem. Salah sedikit saja maka uangmu akan hilang melayang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.